Nah, kemudian ketika Belanda datang lagi pada sekitar Februari 46, NITM yang terjemahnya adalah Netherlands Indie Trams Maskapai menjadi naik ini tram mati. Karena apa? Karena kan banyak pejuang kita berkomunikasi lewat tram. Dikejar sama NICA, Netherlands Indie Civil Administration. Tentara Belanda kan dikejar, ya suka dar-dar-dor di situ. Orang bilang naik ini tram mati karena ada risiko lah ya. Kalau tiba-tiba ada pejuang yang lagi dicari di situ, ya diberondong. Namun kondisi tersebut tak berlangsung lama. Di akhir tahun 1957, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi yang mengatur kebijakan bahwa seluruh perusahaan Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk perusahaan transportasi tram atau Nederlands Vereniging Batavia's Verkeers Maskapai. Perusahaan tersebut dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau BPD. 1954 perusahaan tram dan otobus itu digabung oleh pemerintah pada saat itu 54 menjadi PPD. PPD sampai sekarang itu juga masih ada kan PPD. Nah, itu perusahaan pertama transport pemerintahan Orla pada saat itu tahun 54. Namun gejolak kembali terjadi. Tram dianggap menghambat jalan transportasi lain yang memang sudah semarak pada saat itu. Tahun 1962, tram listrik resmi berhenti beroperasi dan kini hanya menjadi kenangan. Pemikiran tentang pembangunan angkutan massal di Jakarta sudah dirintis. Kenapa angkutan massal menjadi pionirnya? Karena dulu belum banyak orang yang punya mobil. Belum ada motor, tsunami motor belum ada. Mobil masih sangat terbatas, hanya dimiliki oleh para warga negara kelas 1 ya, warga negara Belandanya yang ini kemudian. Nah, kemudian yang menarik lagi, polanya, struktur jaringan pelayanannya itu memang mengikuti pola struktur kota di masa lalu. Jadi kita pada tahun sebelum zamannya Bung Karno membangun jalur jalan Tamrin Sudirman, itu jalur jalannya kan mulai dari Pasar Ikan, Sunda Kelapa, masuk ke Balai Kota, di Taman Fathahila, terus lurus di Jalan Gajah Mada sampai ke Harmoni. Tram pun begitu, kelihatannya sudah dipikirkan oleh mereka. Karena dulu kota ini belum punya jalan utama, jalan Tamrin dan Sudirman yang dibangun sesudah zamannya Bung Karno, itu polanya mengikuti itu. Jadi perkembangan itulah yang membuat apa? Membuat kondisi perkembangan tram itu menjadi sebuah pilihan bagi kita untuk membangun sebuah public transport di Jakarta. Seiring dengan perkembangan pada saat terjadi revolusi kemerdekaan, kita kan lihat banyak tram yang dicoret-coret merdeka atau mati dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tram itu memang punya pengaruh dan menjadi tanda transformasi perkembangan era dari kolonial menuju era kemerdekaan. Tidak hanya tram, ada beberapa transportasi umum lain yang juga menghilang seiring perkembangan zaman. Oplet, moda transportasi ini sempat berjaya di tahun 1950-an. Angkutan umum asal Inggris ini kemudian berkembang dan dikenal dengan sebutan Austin oleh orang Betawi. Selain oplet, juga ada becak motor atau bemo. Bemo mulai dipergunakan pada awal tahun 1962 untuk menyemarakan perayaan olahraga Ganevo. Namun kembali lagi, transportasi ini kemudian dilarang beroperasi di Jakarta sesuai dengan instruksi gubernur tahun 1996.